Pemirsa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menentukan sikap yang jelas untuk berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo Gibran atau tetap menjadi oposisi. Saat ini PKS masih memperhatikan dinamika politik yang tengah terjadi. Bergabung sore ini bersama kami ada Mas Pipin Sopian selaku juru bicara PKS dan juga bergabung dengan kami sambungan daring Mas Hanta Yuda selaku Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Selamat sore Bapak-bapak, Assalamualaikum. Sore, Assalamualaikum, Hanta. Mas Hanta, tadi sebelum jeda saya sempat bertanya ke Anda, posisi PKS kenapa masih wait and see, masih menunggu keputusan Majelis Syuro PKS, kemudian suara kader, tapi sebenarnya apa yang membuat wait and see terjadi hingga kini? Ya, pertama ada dua pertanyaan tadi di Heranov. Satu, posisi PKS kenapa wait and see, begitu juga tidak hanya PKS, dan partai yang lain karena ada tiga faktor. Satu, masing-masing partai punya mekanisme internal. Misalnya PKS itu ada anggota majelis syuronya 99 orang seperti disampaikan oleh Mas Pipin tadi. Artinya tidak bisa seketika, memang ada mekanisme internal partai. Mungkin ada sebagian partai yang bisa langsung veto playernya, ketua umum partainya. Jadi ada mekanisme partai. Itu sebabnya menunggu. Yang kedua, faktor Prabowo-nya sebagai presiden terpilih itu juga mempertimbangkan apakah jadi pertemuan rekonsiliasi yang diinginkan Pak Prabowo itu menurut saya belum tentu otomatis mengajak dalam pemerintahan. Apakah PKS misalnya betul-betul serius akan diajak pemerintahan, ditawarkan menjadi menteri dan sebagainya, atau hanya sekedar pertemuan. Opsi yang kedua, jangan-jangan PKS tidak diajak ke dalam pemerintahan, tapi mungkin ada komunikasi tetap diperlukan di luar pemerintahan. Misalnya untuk mempertimbangkan agar demokrasi tetap sehat, ada penyeimbang dan seterusnya. Nah yang ketiga, saya kira juga ada faktor yang membuat tidak bisa seketika masuk dalam pemerintahan, pasti dalam komunikasi, negosiasi, dan lobby politik ini, Heranov, ada perlu kesepakatan politik, ada tanda petik barter politik, ada yang harus dibarterkan. Dukungan itu tidak mungkin gratis, dukungan di parlemen, kursi apalagi PKS kan strategis karena simbol oposisi berada dalam pemerintahan, pasti harus ada kesepakatan. Kalaupun poin nomor 1, nomor 2 mereka punya titik temu. Yang kedua, saya ingin menjawab pertanyaan Heranov kedua, mengapa, soal mengapa, saya punya masing catatan, ada satu titik atau faktor positif yang mendorong PKS punya potensi untuk bergabung dengan pemerintahan. Saya mencatatkan satu, kita mengingat ada kedekatan PKS dengan Pak Prabowo. 2 kali maju, 2 kali pilpres mereka bersama. Dulu ada istilah sekutunya Prabowo PKS ini, saking sangat dekatnya, bukan sekedar koalisi. Jadi kedekatan ini mendorong ada potensi untuk bergabung. Yang kedua, variabel PDIP tidak ada lagi sekarang. Kalau dulu di era Pak Jokowi, hampir 10 tahun pemerintahan PKS tidak bersama, itu ada faktor PDI Perjuangan. Akseptabilitasnya tidak terlalu tinggi. Dua partai ini kan kadang sulit bersatu. Jadi ada faktor PDIP. Dan yang ketiga adalah kebersamaan PKS dengan Partai 01, dengan Nasdem, dengan PKS, itu menjadi variabel pendorong. Apalagi tadi Bapak mengatakan merenung pesan dari Pak Surya Paloh. Jadi ada tarikan, tanda petik rayuan, ajakan untuk bergabung pemerintahan. Nah, tiga faktor ini membuka potensi kemungkinan PKS masuk ke dalam pemerintahan. Tapi ada tiga faktor juga, faktor negatif yang membuat PKS sulit di dalam pemerintahan. Satu, faktor DNA politiknya PKS. Genetik politiknya PKS ini punya atraktif sikapnya kalau dia di luar pemerintahan. Banyak aktivis politik berada di dalamnya, sehingga apalagi tadi Mas Pipin mengatakan menjadi mitra PSB, menjadi mitra yang kritis. Jadi kalaupun di dalam tetap kritis, apalagi di luar. Itu faktor pertama. Yang kedua adalah kita lihat rekam jejaknya, pengalamannya itu memang lama di luar pemerintahan. Selama meskipun dulu di era PSB koalisi yang kritis, kemudian di era Pak Jokowi praksis mereka di luar pemerintahan. Dan terakhir ketiga, ini paling penting harus dipertimbangkan betul oleh PKS, ada basis konstituennya. Meskipun tadi Mas Pipin mengatakan kalau saya baca itu tidak perlu survei lagi. Basis konstituen PKS itu menginginkan PKS di luar pemerintahan untuk mengimbangi jalan pemerintahan. Jadi tidak bergabung, kan kemarin cukup diametral, keras pertarungannya di Pilpres kemarin. Kemudian tiba-tiba PKS masuk gabung pemerintahan, publik sebagian besar mencibir. Terutama basis PKS terutama akan kecewa. Jadi poin saya, Heranov, PKS kalau berada di luar pemerintahan itu akan atraktif, posisinya sangat kuat, dia powerful, dia akan memiliki peran strategis. Sekaligus yang kedua bisa membuat demokrasi kita sehat, ada yang di luar untuk menyeimbang. Mudah-mudahan juga PDI Perjuangan. Tapi kalau PKS di dalam, PKS sulit, mereka akan mati gaya.
akan terkooptasi, sulit untuk melakukan manuver-manuver politik. Meskipun tadi ada istilah koalisi, tapi akan sulit menurut saya. Istilah saya tadi adalah PKS akan mengalami mati gaya di dalam manuver politiknya. Nah, kalau melihat peta politiknya seperti apa? Kalau saya hitung-hitung kursinya cukup banyak. Kalau misalkan PKS, PDIP di luar KIM, posisinya 75% dengan 25% di parlemen. Apakah ini sehat bagi demokrasi? Terakhir. Kuantitas, pasti ancamannya nanti Pak Prabowo adalah di kualitas soliditasnya. Bergabungnya PKB dan Nasdem pun itu sudah kebesaran. Nah, yang kedua menurut saya PKS ini, yang kalau PKS gabung dan pemerintahan, siapa yang rugi? Satu, PKS secara elektoral. Yang kedua, demokrasi kita rugi karena penyeimbang tidak ada di luar. Saya termasuk yang sedih kalau PKS berada di dalam, karena PKS sangat piawai, jago di luar pemerintahan, akan menarik demokrasi kita. Mas Hanta ditahan dulu karena ada konferensi pers dari Prabowo Subianto. Kita akan kembali ke Anda setelah konferensi berikut ini. Ya, saya minta komentar Anda, Mas Hanta. Disebutkan tadi sudah positif mendukung dari pemerintahan baru yang akan datang, Prabowo Gibran dari Nasdem setelah PKB kemarin. Ya, betul. Betul, Heranov. Memang Partai Nasdem lah partai yang paling progresif ya hubungannya dengan koalisi Prabowo Gibran. Yang pertama bertemu Pak Jokowi, Pak Surya Paloh, ketemu Prabowo pertama juga Surya Paloh. Ini kan udah pertemuan yang kedua dan seterusnya. Jadi itu mengkonfirmasi sesuai prediksi kita sejak 14 Februari yang lalu ketika melihat data quick count yang akan bergabung itu satu saya sebutkan pada saat itu di Nasdem, kedua adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi ini yang sudah kebesaran, posisinya sekarang sudah 72%, hampir 75% ya bergabung dua partai ini. Apalagi ditambah lagi saya kira ini berbahaya, apalagi PKS gabung, jangan, saya berharap kalau PKS gabung yang untuk Pak Prabowo dan pemerintahannya karena semakin besar, yang rugi PKS sendiri secara elektoral jangka panjang, demokrasi kita rugi, partai-partai dan pemerintahan juga merasa rugi karena harus berbagi kue. Nah, tapi poin saya mungkin ini ada Mas Pipin, saya termasuk berharap PKS istiqomah di luar pemerintahan demi demokrasi, bukan sekedar demi PKS, agar tetap ada yang sisa di luar pemerintahan. Meskipun ada komplikasi politik, pertanyaan Heranov tadi, soal kemungkinan konsolidasi oposisi dengan PDI Perjuangan. Karena PKS dan PDI Perjuangan ini kan jarang melakukan kerjasama meskipun bukan tidak pernah. Idealnya yang di luar pemerintahan itu 01. Anies membawa narasi perubahan, kemudian spektrum politiknya mereka diametral. Yang gabung itu harusnya PDI Perjuangan dan Ganjar. Dulu kan mereka hampir bersatu. Ini agak tertukar. Justru 03 kemungkinan di luar, 01 yang bergabung. Ada komplikasi politik mungkin yang akan muncul dari dinamika politik semacam ini. Tapi apapun kita berharap pemerintahan ke depan berjalan efektif, stabil, sehingga bisa menunaikan janji kampanyenya untuk kesejahteraan rakyat. Dan kita kawal berdasarkan konstitusi. Baik, kita tunggu renungan dari PKS, karena ada pertemuan juga hari Sabtu yang mengundang Prabowo ke kantornya untuk halal bihalal. Terima kasih untuk waktu Anda bersama kami, para narasumber. Ada Mas Pipin Sopian, juru bicara PKS, dan juga Mas Hanta Yuda, selaku Direktur Eksekutif Poltrek Indonesia. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Bang Henta.